Hari ini kita akan belajar mengenai kapan kita memakai two-tailed test dan kapan kita memakai one-tailed test. Saya akan mulai dengan contoh. Misalnya, suatu perusahaan punya mesin pengepakan atau sistem pengepakan yang mengepak makanan sebanyak 400 gram. Perusahaan tersebut ingin mengetes apakah sistem yang mereka telah bangun selama beberapa waktu ini tetap konsisten dalam mengepak secara size, ukuran atau gramnya, yaitu 400 gram per pak. Dalam kasus ini, kita memiliki hipotesis awal yang sering disebut dengan null hypothesis atau hipotesis begitu saja. Ya, hipotesis. Ini kadang-kadang null-nya tidak disebutkan, yaitu hipotesis awal H0 adalah rata-rata ukuran per paknya 400 gram. Nah, seseorang dalam perusahaan itu mencurigai bahwa ukuran per paknya tidak sama dengan 400 gram lagi. Mungkin disebabkan karena alat atau sistem yang telah berbeda setelah beberapa saat. Maka, alternatif hipotesis yang muncul dari kecurigaan itu adalah, kita bisa beri nama H1, ada buku dan sumber-sumber yang mungkin lebih suka memakai HA, karena alternatif hipotesis, ini dia mencurigai bahwa produknya ini tidak sama dengan 400 gram lagi. Untuk alternatif hipotesis yang menyatakan bahwa suatu produk tidak sama dengan 400 gram seperti ini, maka kita harus memakai two-tailed test. Nah, bila diagram ini merupakan diagram distribusi kita, jadi kalau untuk sampel tes mengecek hipotesisnya ini cukup besar, kita pakai distribusi normal, dan biasanya kalau sampel tesnya cenderung relatif kecil, kita memakai student T distribution, tapi inilah kira-kira bentuk dari distribusi kita. Nah, karena ini merupakan kurva distribusi, maka luas di bawah kurva ini adalah 1. Jadi secara total, dia mempunyai luas sama dengan 1. Ini adalah rata-rata dari distribusi ini. Dan tentu saja berapa lebar distribusi ini bergantung dengan standar deviasinya. Nah, sekarang kita ingin tes kita ini berada pada confidence level 95% confidence level. Nah, bisa dikatakan alfa yang kita punyai adalah 1 minus 95%, karena memang luas keseluruhan distribusi sama dengan 1, yaitu 0,05. Alfa ini sering disebut sebagai significant level. Signifikan. Ya. Sedangkan C sering disebut sebagai confidence level. Seperti ini. Nah, untuk tes yang two-tailed test, ya, tes yang mempertimbangkan 2 buah ekor, maka pada distribusi ini kita memiliki daerah yang ekor di sini,
ya. Yang diarsir di sini disebut sebagai rejection region. Ada orang-orang yang lebih suka menyebutnya sebagai critical region, daerah critical, atau ada juga yang menyebutnya sebagai region of significance. Nah, bila kita memilih alfanya 0,05, yaitu signifikan levelnya 0,05, luas dari rejection region ini adalah 0,05. Berarti luas dari daerah yang tengah, ya, luas dari daerah tengah 0,95, sedangkan luas dari rejection region-nya 0,05. Nah, daerah yang tengah itu, yang dalam kasus ini 0,95, sering disebut sebagai region of acceptance. Karena pada daerah ini kita menerima hipotesis kita, atau region of non-significant. Karena pada daerah ini kita menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan hipotesis kita, atau sering juga disebut sebagai failed to reject region. Ya, karena pada daerah ini kita failed to reject, kita tidak bisa menolak hipotesis kita. Nah, karena berupa two-tailed test, ini 0,05 ini akan dibagi menjadi 2. Berarti pada masing-masing daerah, ya, di sini ada 0,025 dan di sini juga 0,025. Ini sekali lagi untuk kasus two-tailed test. Ya, dan area bagian tengahnya di sini 0,95 mempunyai luas 0,95. Nah, ini hipotesisnya bisa juga disebut ya kita sering menyebutnya dengan kalimat rejected atau accepted, ya, pada level signifikan 0,05. Jadi memang apakah suatu hipotesis itu diterima atau tidak, kita harus menyebutkan signifikan level yang kita pilih itu berapa, karena ini memutuskan berapa sih batas atau seberapa kita yakin dengan hipotesisnya ini. Nah, batas antara daerah region of acceptance dan rejection region ini adalah garis ini, garis yang ini, dan memiliki nama sebagai critical value. Nah, ini sering dilambangkan dengan banyak istilah, banyak huruf, atau ya tergantung dengan buku dan sumbernya, maka ini diberi nama banyak variasi. Ini saya kasih nama Z saja. Z ini merupakan
kalau mu-nya sama dengan 0, Z-nya ini merupakan jarak antara rata-rata dengan garis critical value-nya, garis batas antara kedua daerah ini. Nah, sekarang tesnya untuk memutuskan apakah kita bisa menerima suatu hipotesis atau tidak, kita harus membandingkan Z value dengan critical value, yaitu Z yang ini. Nah, Z value, ya ini Z besar, sedangkan ini Z kecil, atau kalau Anda ingin lebih aman, ini boleh dikasih nama yang lain, ZC misalnya. Z value ini kita hitung secara statistical test dengan menggunakan statistical test dari sampel yang kita miliki. Ya, kalau dia distribusi Gaussian biasanya sampelnya banyak dan dari sampel itu kita bisa mencari rata-rata, ya, rata-rata dan standar deviasi dari sampel kita. Berarti Z ini nanti dihitung berdasarkan, ya saya beri lambang seperti ini, dia berdasarkan perbedaan antara min-nya, saya tulis mungkin seperti ini dari sampel, dan juga ya berbanding terbalik dengan standar deviasinya dari sampel nanti. Untuk rumus tepatnya akan diterangkan pada video lain atau dapat Anda juga cek pada buku-buku statistik. Nah, ZC ini atau Z yang dihitung dari sampel kita, ini nanti kita bandingkan dengan critical value-nya. Jadi kedua nilai ini kita bandingkan. Apabila ZC berada di dalam region of acceptance, misalnya seperti ini, maka kita menerima atau kita fail to reject hipotesisnya. Sedangkan apabila ZC-nya ini berada pada region of rejection, misalnya dia ZC-nya di sini, ya, apabila hasil Z yang kita hitung dari sampel kita ini berada di region of rejection, maka kita bisa menolak hipotesis kita. Nah, ya, menolak hipotesis kita, atau kita bisa katakan bahwa produk yang kita hasilkan, ya, itu sudah sangat jauh, signifikan, ya, perbedaannya cukup signifikan dari 400 gram. Mungkin dengan itu harus diputuskan misalnya mengganti sistemnya atau mengganti mesin tertentu. Seperti itu. Nah, itu mengenai two-tailed test. Sekarang kita akan menjelaskan untuk yang one-tailed test. Nah, untuk one-tailed test dapat right and left one-tailed test. Ini saya gambarkan lagi distribusinya. Misalnya, null hipotesis kita adalah mu sama dengan 400 gram. Dan ada kecurigaan dari seseorang bahwa produknya ini menghasilkan barang-barang yang lebih berat daripada 400 gram. Nah, untuk kasus ini, kita memakai right tail test, alias kita akan peduli apakah ya produk-produknya ini lebih berat daripada yang dihipotesiskan. Nah, apabila kita memilih ya signifikan level juga 0,05, berarti kita memilih alfa 0,05,
atau confidence level-nya di sini 0,95, maka daerah rejection ini adalah mempunyai luas 0,05, sedangkan region of acceptance, daerah yang diterima, mempunyai luas 0,95. Sekali lagi, karena ini distribusi, maka luas di bawah kurva ini totalnya adalah 1. Nah, karena itu tentu saja critical value-nya ya akan berbeda dengan yang two-tailed test. Ya, ini critical value. Akan berbeda dengan yang two-tailed test karena memang dia mencari nilai yang di sebelah kanannya menghasilkan 5%. Nah, itu yang kita kenal sebagai right-tailed test. Ini merupakan jenis dari one-tailed test yang bagian kanan. Nah, untuk yang left-tailed test, dan misalnya kita memakai alfa tetap 0,05, maka kita mencari di batas mana sih ini dia bernilai 0,05. Critical value-nya berbeda dengan yang di yang two-tailed test. Ya, jadi untuk kasus ini null hipotesisnya 400 gram dan alternatif hipotesisnya di bawah 400 gram alias produknya ini lebih sedikit dalam package-nya, dalam box-nya daripada yang dihipotesiskan. Nah, langkah-langkah lainnya cukup sama, yaitu kita bisa menghitung ZC-nya yang bergantung dengan rata-rata dari sampel dan standar deviasi dari sampel. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan ZC-nya, kita lihat apakah ZC berada di region of acceptance atau region of rejection. Ya, sama juga yang di right-tailed test, kita lihat di mana letak ZC kita. Nah, itu letak ZC itu akan membantu kita dalam memutuskan apakah kita bisa menerima hipotesis yang telah dibuat. Nah, secara singkat, saya akan menjelaskan bahwa untuk memutuskan kapan kita memakai two-tailed test dan kapan kita memakai one-tailed test, kita melihat alternatif hipotesis yang kita punya. Apabila hipotesisnya adalah tidak sama dengan, maka kita memakai yang two-tailed, dan apabila dia lebih besar atau lebih kecil daripada null hipotesisnya, maka kita memakai one-tailed test. One-tailed test. Ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.